Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Kali ini saya akan membahas kisah kemunculan hantu pastor dan kuntilanak di makam Jeruk Purut. Cerita horor di makam Jeruk Purut, Jakarta tak diragukan lagi. Saking horornya, sempat dibuatkan sebuah film yang mengisahkan keangkeran makam Jeruk Purut. Cerita horor ini dirangkum oleh Babeh O'ok, sang kuncen makam tersebut. Menurut Babeh O'ok, sudah 3 generasi keluarganya yang menjadi kuncen makam Jeruk Purut. Ia pertama kali menjadi kuncen pada tahun 1990. Karena amanah itu, ia pun tinggal di sebuah rumah yang letaknya di area pemakaman. Selama puluhan tahun itu, hal-hal horor yang menyangkut makam Jeruk Purut sudah tak aneh dalam kehidupannya. Mulai kemunculan hantu pastur kepala buntung hingga kuntilanak penunggu makam Jeruk Purut. Ia menceritakan pertama kali melihat hantu pastur kepala buntung pada tahun 1997 atau 7 tahun usai dirinya diberi amanah sebagai kuncen makam Jeruk Purut. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Malam itu ia terbangun dari tidurnya. Perutnya tiba-tiba merasakan lapar. Tak pikir panjang, ia pun berniat membeli nasi goreng yang letaknya di pinggir jalan raya. Jaraknya sekitar 200 meter dari rumahnya. Karena letak rumahnya berada di area pemakaman, untuk mencapai tukang nasi goreng, ia harus melewati area makam tersebut terlebih dahulu. Ia pun memutuskan jalan kaki menuju tukang nasi goreng tanpa berbekal lampu penerangan. Saat itu cahaya bulan yang redup menyinari area makam. Baru saja melangkah sekitar 80 meter dari rumahnya, Babeh O'ok dikejutkan seorang pria yang membawa seekor anjing. Sosok pria itu tinggi, bahkan tinggi dari perawakan pria Indonesia pada umumnya. Sama halnya anjing yang dibawa pria itu, terlihat menyeramkan, tinggi dan besar. Sementara si pria memiliki wajah putih bersih. Namun saat melihat pakaian yang dikenakan pria itu, Babeh O'ok merasa heran. Bajunya saat itu mirip pakaian Dracula yang ada di film. Kerahnya panjang dan berwarna hitam, ungkap Babeh O'ok. Saat jarak antara Babeh O'ok dengan pria itu sekitar 5 meter, pria misterius itu meminta Babeh O'ok untuk kembali. Bukannya menjawab, Babeh O'ok saat itu hanya terdiam dan memperhatikan sosok pria misterius yang ada di depannya. Hanya selang beberapa saat, ia baru sadar sosok pria di depannya adalah seorang pastor. Belakangan diketahui, hantu pastor ini merupakan sosok hantu pastor kepala buntung. Menurut Babeh O'ok,
pada dasarnya hantu pastor kepala buntung memiliki kepala lengkap, menyerupai manusia pada umumnya. Wajahnya pun terlihat utuh, tidak menyeramkan layaknya hantu di film-film. Namun, ia akan mencopot kepalanya jika bertemu dengan orang yang sombong dan banyak dosa. Jadi, jika kitanya baik-baik saja, ia akan menampakkan dan menyerupai manusia pada umumnya dengan utuh. Jelasnya, saat ini kata Babeh Oo, hantu pastor kepala buntung sudah lama tidak pernah muncul lagi. Kalaupun ada kemunculan hantu, lebih sering pada sosok hantu lainnya. Bahkan pada akhir tahun 2020 lalu, sempat ada cerita horor yang menimpa seorang supir taksi. Saat itu Babeh Oo diberitahu warga sekitar, ada sebuah taksi yang berparkir lama tepat di depan pemakaman. Ia lalu mencoba menghampiri taksi itu dan mengetuk kaca jendelanya. Di balik pintu mobil terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, lengkap dengan seragam perusahaan taksinya. Ia terlihat mengucek-ngucek matanya. Rupanya pria itu ketiduran di dalam mobil. "Maaf Pak, Bapak sedang apa?" Babeh Oo memberanikan bertanya kepada supir taksi itu. "Saya diminta menunggu oleh penumpang saja. Ia sedang ke rumahnya dulu di sana, hendak mengambil uang," jawab pria itu sambil menunjukkan rumah penumpangnya tersebut. Babeh Oo sedikit heran. Rupanya rumah yang pria itu tunjukkan hanya berupa pohon besar. "Emang siapa penumpangnya, Pak?" Babeh Oo kembali bertanya. "Penumpang saya seorang wanita. Ia naik dari Blok M, lalu turun di sini," jawab pria itu kembali. Tanpa ragu, Babeh Oo langsung menjelaskan apa yang terjadi. Lalu ia meminta pria itu keluar dari mobilnya. Babeh Oo kemudian menunjukkan sebuah pohon besar yang dikira pria itu sebuah rumah. Tiba-tiba pria itu tersadar apa yang diungkapkan Babeh Oo benar. Ternyata yang selama ini ia lihat sebuah rumah mewah, ternyata hanyalah sebuah pohon besar. Jadi yang Bapak antar tadi itu adalah kuntilanak penunggu pohon ini, jelas Babeh Oo. Mendengar penjelasan Babeh Oo tadi, pria itu terlihat ketakutan. Ia mengatakan wanita itu naik dari Blok M sekitar pukul 12:30 dini hari. Lalu tiba di lokasi ini hanya berselang 30 menit. Ia kemudian diminta menunggu. Karena terlalu lama, ia pun tertidur dalam mobil. Baru tersadar ketika dibangunkan oleh Babeh Oo. Babeh Oo pun meminta pria itu untuk mengambil hikmah peristiwa yang menimpanya itu. Tak lama kemudian pria itu mengucapkan terima kasih karena sudah mengingatkan. Lalu kemudian berpamitan. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih berhati-hati. Kalau di dekat kita ada juga makhluk yang tak kasat mata bisa mengganggu kita. Jangan lupa berdoa dengan apa yang mau kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.